Nah, Dokter Ida dan Kak Syarifah, tadi kan udah dibacain ya sekilas tentang mungkin pengalaman atau journey-nya gitu ya. Nah, mungkin aku juga di sini agak sedikit penasaran gitu ya. Bedanya Dokter Ida sebagai seorang psikiatri dan juga Kak Syarifah yang sebagai psikolog klinis itu apa sih? Dan kira-kira apa yang dilakukan oleh psikiatri dan dilakukan oleh psikolog klinis gitu? Boleh silakan mungkin Dokter Ida terlebih dahulu. Ya, jadi eh, kalau kami menyebutnya adalah psikiater ya, kadang ada kata gitu ya. Jadi basicnya psikiater itu adalah dokter. Jadi perbedaannya begini, kami itu pendidikan ya, dari sisi pendidikan. Kalau soal dokter itu dia akan menempuh pendidikan sarjana kedokteran. Kemudian setelah atau kita sebut sebagai esket atau dokter muda. Setelah menempuh sarjana kedokteran, maka dia melanjutkan profesi sebagai seorang dokter. Nah, setelah menjadi dokter, dia sekolah lagi tuh untuk ngambil spesialis. Jadi spesialis itu satu bidang kedokteran yang diminati. Nah, saya setelah jadi sarjana kedokteran, jadi dokter, ambil spesialis. Kemudian setelah jadi spesialis, kita mendalami lagi nih di antara apa yang kita sukai. Makanya kemudian kita masuk di subspesialis. Karena basicnya kita adalah ilmu kedokteran, maka kita berangkat dalam proses pembelajaran itu fokus pada brain, pada otak yang terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Karena sesungguhnya kalau kita bicara tentang mental atau jiwa, ini melibatkan faktor yang sangat kompleks. Jadi ada otak yang memang mengatur emosi, mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, karena kami seorang dokter, maka kami punya kewenangan untuk memberikan terapi, farmakoterapi, obat. Kami juga belajar tentang psikoterapi, kami juga belajar tentang bagaimana komunikasi yang terkait dengan humanistik ya. Tetapi memang kita tidak belajar khusus seperti alat-alat tes psikologi. Kita memang tidak dalam prakteknya, kita memang bekerja sama dengan teman-teman psikolog ya. Jadi kalau saya ibaratkan teman-teman psikolog itu kayak laboratoriumnya kami gitu ya. Kalau dokter mau cek nih, oh ini tifus nggak ya, dicek labnya, oh bener nih, bidalnya sekian. Nah, teman-teman psikiatri juga begitu. Oh ya, kami ini benar depresi nggak ya? Coba kita cek lagi dengan teman-teman psikolog. Nah, tapi dalam praktiknya kita kalau bekerja itu bekerja sama. Saya pun saat ini berada dalam naungan Biro Psikologi. Jadi saya ada di Biro Psikologi Intuisi, saya sebagai konsultannya di sana. Saya juga dalam praktek sehari-hari bersama dengan teman-teman psikolog. Jadi saling bekerja sama begitu. Oh, baik. Mungkin karena dari pendidikan awalnya kedokteran juga lebih ini ya, Bu, lebih bahas tentang fisiologis gitu ya, banyak fisiologisnya. Ya, kita lebih fokus tentang hal yang terkait dengan saraf, otak, ya, sistem dalam tubuh yang kemudian ini berdampak eh, karena aspek atau kondisi psikologis. Baik, terima kasih banyak, Dokter Ida. Selanjutnya dari Kak Syarifah, gimana nih Kak, sebagai seorang psikolog klinis sih? Oke, jadi saya tadi paling melanjutkan penjelasan dari Dokter Ida ya. Jadi memang dalam prakteknya kita memang adalah partner sebenarnya yang saling melengkapi, khususnya psikolog klinis di sini ya. Jadi kalau untuk menekankan sebenarnya kalau psikiater itu lebih ke obatnya yang diandalkan, kalau ke psikolognya, psikolog adalah psikoterapi khususnya untuk melakukan psikotes atau evaluasi psikologisnya gitu. Jadi kita pada aplikasinya ya kesehatan mental itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi nggak bisa cuma psikolog aja, tapi nggak diperhatikan juga fisiknya gitu. Jadi karena nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dalam prakteknya kita butuh kerjasama sama pihak lain yang juga lebih kompeten di bidangnya seperti itu. Jadi misalnya nih, kalau kasus yang psikologis ringan,
saya sendiri oke itu kayaknya nggak butuh ke psikiater, jadi ke psikolog aja kita ngelakukan konseling beberapa sesi, oke gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah ada perilaku yang ada masalah fisiologis khusus, misalnya udah nggak tidur berhari-hari, sudah tidak bisa membedakan realita sama yang mana realita yang mana bukan. Nah, di situ kami butuh bantuan dari psikiater juga untuk memberikan obat, memberikan intervensi medis. Saya bisa juga tuh mengecek misalnya otaknya gimana nih dok, apakah memang dari segi otak dia butuh ada masalah nih sehingga kita butuh kerjasama gitu. Jadi kita memang butuh kerjasama. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Syarifah dan Dokter Ida. Jadi benar ya, teman-teman juga jangan ketukar lagi antara nanti psikiater dan juga seorang psikolog klinis gitu ya. Dan di antara psikiater dan psikolog klinis juga berjalan bersama-sama gitu ya. Yang mana tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, oke, Dokter Ida dan Kak Syarifah, mungkin kita akan langsung masuk aja gitu ya ke tema bahasan pada sore hari ini tentang mencintai diri di bulan suci gitu ya. Nah, aku dan tim juga menemukan bahwasannya banyak studi dan juga pakar yang bilang bahwa puasa ini tuh bisa mempengaruhi mental kita gitu. Misalnya, aku mencoba ngutip ya dari pernyataan Dr. Nada Omer Muhammad Al-Basir, di mana beliau merupakan seorang psikiater di salah satu rumah sakit di Abu Dhabi. Beliau mengatakan bahwasannya orang yang berpuasa itu mengalami perubahan yang signifikan pada gejala depresi, kecemasan, dan juga stres gitu. Nah, dari Dokter Ida dan Kak Nadro sendiri, gimana Kak pandangannya? Siapa dulu nih? Saya dulu nih. Boleh silahkan Dokter Ida. Oke, saya mungkin bicara agak teoritis dulu ya, karena supaya kita punya pijakan yang sama gitu ya. Pertama kita mesti ngerti dulu mental tuh apa, jiwa itu apa gitu ya. Karena kalau kita udah ngomongin depresi, berarti kita udah ngomong disorder ya. Jadi mental itu adalah sesuatu yang terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Memang ada dua pandangan soal mental. Yang pertama mengatakan bahwa mental itu adalah sesuatu yang non materi. Jiwa itu non materi, mental dan jiwa sama aja sebenarnya ya. Jadi menganggap bahwa jiwa itu abstrak, mental itu abstrak. Wah ini pasti karena dia kurang dekat dengan Tuhan, kurang beriman, lebay, ingin cari perhatian ya. Dan bahkan juga mengatakan bahwa mental itu atau jiwa itu terkait dengan ruh, spiritual gitu. Sehingga eh, banyak orang yang beranggapan kalau urusan jiwa, urusan mental itu bukan datang ke profesional gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa mental atau jiwa itu adalah sesuatu yang material. Memang ada barangnya, ada bendanya gitu ya. Nah, saya tidak akan mengomentari pada mereka yang bersikukuh bahwa jiwa jiwa atau mental itu sesuatu yang abstrak. Ya, itu terserah ya orang punya pendapat seperti itu. Tetapi saya mengutip pendapat Imam Al-Ghazali bahwa jiwa itu memiliki unsur material dan non-material. Nah, saya akan bicara dari sisi non-materi. Sorry, dari sisi materi. Jadi, otak manusia itu ada sistem yang mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku. Namanya adalah sistem limbik. Nah, sistem limbik ini ada bagian otak yang namanya amigdala. Amigdala itu adalah semacam alarm tanda bahaya. Ketika kita mempersepsi ada suatu bahaya atau ancaman, maka amigdala ini akan bereaksi. Reaksinya dalam bentuk fight or flight yang kemudian menimbulkan sensasi fisik, perasaan cemas. Itu kecemasan itu juga salah satu faktor kenapa seseorang itu kemudian timbul keluhan fisik ya. Kemudian ada bagian otak yang fungsinya adalah untuk regulasi emosi yang di bagian depan yang namanya adalah frontal cortex. Kenapa sih ada orang nggak bisa menahan amarah? Kenapa sih orang tuh nggak bisa berbuat atau memilih hal baik dalam hidupnya? Ini ternyata ada kaitannya loh dengan frontal cortex.
Nah, sistem ini terkoneksi juga dengan tubuh kita. Makanya ketika orang mengalami stres berkepanjangan, itu akan ada hormon yang meningkat, namanya hormon kortisol. Nah, peningkatan hormon kortisol ini menyebabkan tekanan darah naik, menurunnya kekebalan tubuh, ada gangguan pada sistem pencernaan, dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan sebenarnya antara fisik dan jiwa ya atau psikologi dan fisiologi itu merupakan satu kesatuan seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan mental itu sendiri. Kita menilai ada sehat mental, ada gangguan mental. Nah, sehat mental itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau sehat mental itu sebenarnya adalah suatu perasaan subjektif, ya, perasaan subjektif, dia merasa sehat, merasa bahagia. Jadi kalau WHO ngomong itu adalah perasaan sehat dan bahagia. Nah, ukurannya kan sangat relatif. Kemudian dia mampu berkontribusi dalam hidupnya dan mampu bersikap positif. Itu yang kita sebut sebagai sehat mental. Nah, jadi kalau teman-teman merasa bahwa oke, saya ini adalah orang yang merasa sehat dan bahagia, mampu berkontribusi positif, sebenarnya ini adalah sehat mental. Nah, kemudian kita bedakan lagi ada namanya reaksi mental. Reaksi mental itu apa? Reaksi itu adalah reaksi emosi, pikiran, perasaan, dan perilaku. Misalnya putus cinta, sedih, itu bukan gangguan mental, itu reaksi. COVID, Betul. takut, cemas, itu juga reaksi. Nah kan sekarang kan banyak apa-apa aku ngerasa kena mental. Padahal penyebabnya jelas. Nah apa bedanya reaksi dengan gangguan? Kalau reaksi itu pencetusnya jelas. Biasanya sifatnya sementara dan tidak perlu intervensi. Jadi teman-teman tadi ya saya mengutip jangan apa mendramatisasi atau meromantisasi gangguan mental gitu ya. Kalau Betul. saya putus cinta sedih itu depresi dok. Enggak normal dong kalau putus cinta terus happy happy ya kecuali emang diniatkan mau cari yang lain kan beda. Saya ditinggal mati orang tua saya sedih dok. Apakah depresi? Enggak. Berarti itu memang adalah reaksi. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai gangguan mental. Nah, kalau gangguan mental itu karena ada kata gangguan berarti ada sesuatu yang menjadi tidak seperti biasa ya. Nah, kalau gangguan itu apa? Kalau gangguan itu merupakan pola berulang. Jadi berulang-ulang muncul seperti itu atau intens, ya. Kemudian menyebabkan distres, distres penderitaan yang berkepanjangan, menyebabkan disfungsi, gangguan fungsi. Apakah itu fungsi perannya atau fungsi sosialnya ya, dan kemudian mengganggu kualitas hidup. Nah, kalau tidak masuk dalam kriteria itu tidak bisa kita sebut sebagai gangguan mental. Dan untuk melakukan diagnosis gangguan mental itu harus dilakukan oleh seorang profesional. Siapa aja yang punya kompetensi untuk mendiagnosis gangguan mental? Yang pertama adalah dokter, yang kedua adalah psikolog klinis, yang ketiga adalah psikiater. Jadi nggak semua orang itu memiliki kompetensi untuk mendiagnosis. Nah, kemudian kalau kita bicara gangguan mental itu bermacam-macam. Kita bagi secara sederhana ada tiga. Yang pertama adalah gangguan mental psikotik, yang gejala utamanya adalah ketidakmampuan menilai realita. Contohnya adalah schizophrenia ya. Kemudian psikotik akut, gangguan paham itu termasuk gangguan mental psikotik. Ada lagi gangguan jiwa mental non psikotik seperti cemas, depresi, itu gangguan mental non psikotik. Yang ketiga adalah gangguan mental mix. Dia juga ada psikotiknya, juga ada non psikotiknya. Jadi antara misalnya nih ada schizophrenia tapi juga ada depresinya sehingga kita menyebut schizoafektif tipe depresi. Nah, saya jelaskan sedikit apa itu depresi, apa itu cemas ya. Kalau depresi itu adalah salah satu jenis gangguan mood yang ditandai oleh tiga gejala utama: murung, hilang minat, mudah lelah. 7 gejala tambahan: gangguan tidur, gangguan nafsu makan, gangguan konsentrasi, harga diri rendah, pikiran tentang masa depan yang suram, rasa bersalah atau menyalahkan diri berlebihan, ide kematian, sampai percobaan bunuh diri. Apabila ini berlangsung minimal 2 minggu dan mengganggu kualitas hidup, maka kita bisa menyebut itu sebagai depresi.
Nah, kapan kita menilai ini sebagai gangguan cemas? Karena cemas itu ada yang cemas normal loh. Cemas normal ya, bedanya gangguan cemas apa? Kalau gangguan cemas itu ada 4 poin. Yang pertama adalah kekhawatiran yang berlebihan terhadap 2 hal atau lebih yang dipersepsi sebagai ancaman. Yang kedua adalah ketegangan motorik, ketegangan otot-otot, misalnya tidak bisa rileks dari otot. Kemudian adanya hiperaktif dari saraf otonom, organ-organ tubuh kita, jadi dada berdebar, nafas pendek, mual, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kewaspadaan yang meningkat dan daya tangkap yang berkurang. Nah, kalau itu merupakan gejala dari gangguan cemas. Nah, penyebab dari gangguan jiwa itu multifaktor. Ada aspek genetik, ada aspek pola asuh, ada faktor ketidakseimbangan biologi, ada faktor defisiensi vitamin, ada faktor hormon, ada faktor uh, gaya hidup yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Demikian, Mas Raihan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Eh, Mungkin aku kembali ke pertanyaan mungkin yang tadi agak eh, masih mengambang gitu, Kak. Jadi lebih ke apakah bulan puasa ini tuh benarkah pada saat kita berpuasa gitu ya, itu tuh akan diri kita akan mengalami perubahan yang signifikan pada gejala depresi, kecemasan, dan Oke. stres gitu. Baik, Ya, ya, saya atau silahkan, Dok. uh, saya dulu ya. Oke, saya Boleh, lanjutkan. silahkan. Jadi begini, Silahkan. pada saat orang mengalami stres, mengalami kecemasan, itu ada ketidakseimbangan pada sistem di tubuhnya. Jadi tubuh kita itu ada saraf, namanya saraf otonom. Tadi sudah saya singgung. Saraf otonom itu saraf apa sih? Saraf yang mempersarafi organ tubuh secara tidak sadar. Misalnya ada jantung kita berdebar. Ini bukan dalam kendali kita loh. Dia berdebar tanpa kita suruh berdebar, dia akan tetap berdebar gitu ya. Kemudian nafas kita itu juga tanpa kendali kita. Itu yang saya kasih contoh sebagai saraf otonom. Pergerakan usus itu juga saraf otonom. Nah, saraf otonom itu ada 2, namanya saraf simpatis yang fungsinya seperti gas dan saraf parasimpatis yang fungsinya seperti rem dalam kondisi stres, dalam kondisi cemas, dalam kondisi depresi. Saraf simpatis yang fungsinya seperti gas tadi menjadi lebih dominan, lebih lebih kerjanya lebih lebih kuat daripada parasimpatis. Sehingga ini menimbulkan sensasi fisik yang bermacam-macam. Jadi keluhan fisik yang bermacam-macam. Kemudian ini juga menimbulkan kewaspadaan yang meningkat, ketegangan. Nah, dengan bulan puasa ini karena kita diajarkan untuk melatih diri mengendalikan hawa nafsu, kemudian menjadi lebih positif. Ini akibatnya akan bisa menyeimbangkan sistem neurotransmitter, sistem saraf otonom tadi yang simpatis yang biasanya sangat dominan, ini menjadi imbang lagi sehingga metabolisme tubuh menjadi berkembang lebih baik. Kemudian otot-otot yang kaku menjadi lebih rileks, asal puasanya benar ya. Nah, kemudian yang menarik adalah pada saat puasa, jadi tubuh kita itu punya cadangan makanan, namanya glikogen. Jadi kalau dalam keadaan biasa yang kita bongkar itu glukosa, gulanya. Tapi kalau dalam kondisi puasa, karena asupan makanan kita kurang, yang dibongkar itu adalah glikogen dan asam lemak. Nah, ternyata pembongkaran glikogen dan asam lemak ini bisa memicu proses namanya adalah autofagi. Jadi saraf itu bisa memakan sel-sel yang rusak tadi, kemudian meregenerasi menjadi sel-sel baru. Makanya orang sel-sel sarafnya jadi baru. Orang tuh kalau puasa, selain secara fisik dia menjadi lebih sehat, pikirannya menjadi lebih tenang. Kemudian ini kemampuan dia kognitifnya, konsentrasinya juga akan meningkat karena pada saat itu terjadi pembongkaran dari glikogen dan asam lemak yang tadinya nggak pernah dipakai sehingga akan memproduksi nih cadangan baru dan inilah yang kemudian membuat sistem saraf kita menjadi lebih tajam lagi. Seperti itu, Mas Raihan. Penjelasan ini saya jelaskan di Instagram saya di @newidapsikiater. Jadi teman-teman bisa baca tuh. Saya memang menuliskan tentang ini di Instagram saya, bisa dilihat. Yang belum follow silakan follow. Oke. Nah, ya, teman-teman silakan juga ya follow. Mungkin nanti tadi jaringannya lagi jelek, mungkin ya mungkin bisa
lihat di Instagramnya Dokter Ida gitu ya. Oke. Oke. Mungkin selanjutnya tanggapan dari Kak Syarifah sendiri gimana ya Kak perihal tentang puasa dan kaitannya dengan kecemasan, stres dan depresi ini Kak? Oke, terima kasih banyak Raihan. Jadi sebelumnya saya mau terima kasih juga tadi Dokter Ida menjelaskan juga cukup apa sih pengantar cukup banyak ya tentang bagaimana kesehatan mental itu dari fisik, terus sedikit pengaruhnya ke puasa dan bagaimana itu bisa berdampak ke kesejahteraan atau kesehatan mental kita gitu. Tapi saya mau melanjutkan nih. Jadi kan kalau misalnya orang cemas dan depresi itu kita bisa tahu atau bisa dibayangkan lah kita lagi di situasi yang merasa tidak nyaman, tidak stabil gitu ya, merasa kok saya seperti ini ya, kayak nggak ada bantuan yang jelas, nggak ada yang pasti, nggak kayaknya putus asa banget ya. Nah, puasa kan kita ketahui ya, kita ada rutinitas baru nih khusus khusus yang Islam ya apalagi ya. Kita kan ada rutinitas selama 30 hari selama sebulan penuh kita melakukan sebuah rutinitas yang pasti nih. Kayak misalnya jam 3 subuh sahur, terus sholat, puasa selama kurang lebih 13 jam, kemudian buka lagi. Begitu seterusnya. Jadi kita membuat pola rutinitas baru. Nah, bagi orang dengan masalah mental, dalam hal ini mungkin depresi dan kecemasan, sebenarnya dia itu lagi kehilangan pola ini. Dia bingung, kenapa ya kok seperti ini. Nah, dengan adanya latihan mental sebenarnya ya, bukan cuma latihan fisik, tapi ada latihan mental di mana kita berusaha untuk mengontrol diri kita dalam waktu beberapa jam, waktu tertentu dan pasti, itu melatih diri kita untuk bisa, oh saya butuh untuk mengendalikan diri saya, tahan nih 13 jam aja nih. Tapi nanti pasti akan ada waktunya saya untuk berbuka juga. Jadi nggak selamanya saya akan menahan ini. Mungkin dalam hal ini misalnya saya nggak boleh apa sih saya akan ada waktunya untuk mengekspresikan apapun yang akan saya inginkan. Kalau misalnya dalam puasa mungkin makan minumnya nanti pas maghrib atau sebenarnya bukan cuma makan minum saja sih sebenarnya juga dalam hal emosi dah emosi seperti yang kita kan diminta kalau puasa tuh jangan nggak boleh marah berlebihan segala hawa nafsu mungkin yang pacaran jangan deket-deket dulu karena kan itu Betul. kehilangan esensi puasanya kan segala macam tapi ketika sudah mulai masuk waktu berbuka ada polanya adalah kita sudah mulai semuanya mulai halal gitu loh jadi Baik, itu baik. adalah secara tidak langsung membentuk kebiasaan baik di mana itu biasanya tidak dimiliki oleh teman-teman yang lagi struggle dengan kesehatan mentalnya. Maka dari itu, ketika ya tadi ya saya setuju sama dokter Ida, kalau misalnya memang yang jelasnya puasanya dilakukan dengan baik ya dan benar, itu biasanya kita akan merasakan manfaatnya. Dan dalam hal ini bukan cuma puasanya saja ya, tapi berikut juga dengan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya, misalnya bersedekah juga, kan dirutinkan kan biasanya kita lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan positif, misalnya ikut kajian mungkin, atau apalagi ya kebiasaan baik ngaji atau kegiatan hal-hal baik lain kan yang lainnya biasanya kita berlomba-lomba untuk melakukan hal itu. Gitu. Nah, Betul, betul. itu ketika memang selama sebulan penuh ini kita menciptakan pola itu dengan baik dan benar, itu bisa menjadi sebuah kebiasaan baru lagi. Dan tadi nanti boleh dokter Ida tambahkan ya, tadi saya juga baru menemukan penelitian bahwa ternyata kita tuh kalau misalnya secara apa sih berturut-turut melakukan kebiasaan baik kurang lebih 20 atau 22 hari gitu katanya, itu bisa membentuk kebiasaan itu di hari ke selanjutnya, misalnya 2 hari 23. Jadi, kebayang nggak sih kalau misalnya kita betul-betul melakukan puasa dengan sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan yang ajaran yang benar gitu ya. Selama sebulan penuh kita tuh sebagai umat Islam dalam hal ini yang berpuasa, kita dapat privilege untuk bisa mendapatkan hal ini. Bonusnya kalau misalnya nanti kita bisa lebih bisa mengendalikan diri kita nih setelah Lebaran. Harapannya sih seperti itu ya. Jadi Betul, seperti betul, itu betul. kurang lebih ya, Rehan. Oke. Jadi intinya mungkin untuk orang-orang yang mungkin sedang stres, depresi, atau lagi cemas, mereka tuh mungkin kehilangan pola gitu ya. Mm-mm, Dan dengan adanya bulan Ramadan ini, ada momentum untuk mereka bisa mendapatkan pola itu lagi gitu ya. Sehingga betul. mereka dari yang awalnya patologis jadi sehat gitu ya kan. Ya, kita butuh rutinitas sebenarnya. Betul, betul. Nah, oke. Makasih banyak dokter dan juga Kak Syarifah atas jawabannya tadi sangat keren gitu ya. Nah, tadi juga aku di awal sempat nyinggung-nyinggung tentang yang self-diagnose gitu ya. Mungkin sebelumnya juga sempat disinggung oleh dokter Ida. Di mana self-diagnose ini tuh lagi sangat diromantisasi gitu ya pada saat ini kayak
Mungkin ada juga di antara teman-teman yang merasa pernah kayak, aduh aku depresi, aku kayaknya skizo, pengen bundir aja gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, oke, menurut Kak Syarifah dan juga Dokter Ida, selain dari masifnya edukasi tentang kesehatan mental dan dorongan dari media sosial ini, kira-kira ada alasan lain nggak sih kenapa fenomena self-diagnose ini tuh masif gitu di kalangan kita, terutama anak muda gitu, dan bagaimana Dokter Ida dan juga Kak Syarifah ini mengedukasi dan mendorong gitu teman-teman, utamanya Gen Z kayak aku nih, supaya nggak melakukan perilaku self-diagnose gitu. Boleh silakan dari Kak Syarifah dulu mungkin ya. Boleh. Jadi saya sih pertama tentang fenomena self diagnose ini sebenarnya ada dua sisi positif, positif yang bisa kita lihat. Ada beberapa sisi. Kalau sisi positifnya yang mau saya highlight sebenarnya itu memberikan apa sih angin segar bahwa masyarakat mulai lebih melek sama kesehatan mental. Jadi mulai lebih teredukasi nih karena bukan cuma dari profesional saja yang bikin konten, tapi banyak influencer lain yang kemudian sharing tentang pengalaman dia saat struggle ataupun saat mengalami diagnosa masalah mental gitu. Jadi sebenarnya itu adalah hal positifnya ya. Jadi lebih melek. Cuma di satu sisi ada efek sampingnya mungkin ya, karena orang mulai lebih melek, jadi lebih apa sih daya rasa ingin tahunya atau curiosity-nya semakin meningkat. Gitu. Jadinya dia akan cari-cari apa sih kayak orang lapar gitu ya, dengan banyak hidangan yang tersedia dalam hal ini ilmu-ilmu informasi tentang kesehatan mental itu, gangguan mental itu dan segala macam ada. Jadi ya dibaca gitu akan terpapar apalagi setahu saya TikTok itu juga kan kita scroll aja bisa langsung ada tuh infonya atau mungkin kita cuma cari satu keyword aja udah langsung ada tuh algoritmanya konten itu terus yang muncul. Jadi kita terpapar banyak. Cuma efek sampingnya jadi kita terlalu banyak mendapat informasi, cuma kita jadi kurang baik atau kurang bijak dalam mengolah informasi itu ujung-ujungnya kalau ada yang langsung dekat apa sih kayak terkait sama kita kayak mirip ih mirip nih sama aku mirip nih sama saya oh jangan kayaknya saya seperti ini nih misalnya apa sih sekarang yang kayaknya lagi tren tuh kayaknya gangguan bipolar selain depresi itu saya sering banget nemu di klinik saya bipolar deh kayaknya doang. Eh, Bahkan dia sebelum ke psikiater atau ke dokter pun dia udah label dirinya langsung aja bipolar. Saya kayaknya bipolar deh. Tolong bantu saya mau dapat obat, saya mau dapat terapi gini-gini. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Iya, iya. Masif Iya, ya, Kak. iya. Dan ini lebih ke kayak pedang bermata dua ya. Satu sisi emang informasinya Mm-mm. banyak, tapi kesulitan memilah informasi mungkin ya, Kak. Iya, betul, betul. Jadi Iya, kayak iya. pisau aja gitu. Jadi kita butuh bijak menggunakannya. Kalau misalnya kita pakainya untuk masak ya jadinya masakan. Tapi kalau dipakai untuk kriminal ya jatuhnya bahaya. Gitu. Nah, iya betul, Kak Syarifah. Nah, dari Dokter Ida sendiri bagaimana, Dok? Dan gimana sih cara Dokter Ida mengedukasi atau mendorong kita Gen Z yang masih muda-muda ini supaya tidak terjerumus ke dalam perilaku yang seperti itu gitu, Dok? Iya, jadi jiwa itu syarat dengan stigma ya. Stigma itu kan anggapan yang salah di masyarakat yang kemudian digeneralisasi dan kemudian dijadikan label terhadap suatu kelompok tertentu gitu ya, termasuk jiwa gitu. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kak Sarifah tadi. Memang satu sisi ini positif ya, karena membuat orang jadi pengen tahu soal jiwa. Tapi di sisi lain, ini bisa juga memicu gangguan jiwa yang lain dong. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Misalnya orang yang awalnya hanya punya kecenderungan kecemasan, tapi karena dia intens mencari informasi itu, kemudian dia bisa menjadi semacam overthinking. Dia kemungkinan resikonya adalah overdiagnosis. Jadi dia mendiagnosisnya over. Dan ini akan menjadi lebih 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 berat kalau dia ini kayak jadi triggering gitu, ya. Jadi triggering ketika sebenarnya mungkin dia cemasnya levelnya cuma level 2 gitu, tapi karena dia scroll dia jadi level 4 atau level 5. Tapi juga bisa menjadi underdiagnosis. Karena apa? Dia menilai saya cuma begini, ini termasuk depresi ringan gitu. Padahal mungkin sebenarnya dia sudah punya ada kondisi, ada ide kematian gitu ya. Jadi saya tuh sering bergurau nih sama pasien ya. Guruannya saya begini. Satu, jadi saingannya tanda kutip ya, dokter jiwa itu adalah
orang-orang yang mempunyai kecenderungan non medis spiritual gitu ya. Jadi sudah ke dukun, mungkin juga Mbak Sarifah juga punya pengalaman sama ya, ke paranormal, kemana-mana, dulu ke orang pintar, baru ke profesional. Ya, itu saya bilang nih, kalau sakit kayak gitu, jangan ke orang pintar dulu, ke orang bodoh dulu. Kalau orang pintar kan nggak sekolah tuh ke bidangnya. Kalau ini orang bodoh kayak saya, Mbak Sarifani, orang bodoh, makanya kita perlu belajar psikologi, psikiatri gitu ya. Jadi maksudnya begini nih, saya tidak menyalahkan orang ketika mereka berikhtiar, tapi tolong jangan tinggalkan sesuatu yang memang ini medis gitu ya. Karena begitu dia nanti self diagnosis, wah, iya kalau datang datang ke profesional, tindak lanjutnya itu baru positif. Tapi kalau tindak lanjutnya tidak datang ke profesional, tapi justru ke non profesional. Nah, akhirnya kan jadi berlarut-larut. Itu sih bahayanya di situ ya. Nah, kadang-kadang mereka Betul. udah tahu loh kalau ini masalah mental, tapi ada stigma. Nanti kalau saya ke psikolog, nanti dikira saya dikatakan eh, apalah kena mental, ke psikiater nanti saya dibilang gila. Jadi sudah tahu nih Betul, ada betul. masalah mental, tapi dia dokter shopping dulu nih, keliling kemana-mana. Atau ke apa yang katanya herbal, katanya ikut apa gitu ya, pelatihan-pelatihan apa. Oke, itu hakmu. Tapi ini adalah sesuatu yang memang logik gitu. Jadi tolong juga jangan tinggalkan sifatnya logik. Nah, sebenarnya gini nih, saya mau curhat sedikit ya, Mas Raihan, Mbak Sarifah dan teman-teman. Apa sih sebabnya saya itu bikin media sosial? Ya, satu memang saya suka. Yang kedua, saya itu mengimbangi sebenarnya. Mengimbangi informasi-informasi di luar sana yang mohon maaf kadang dilakukan oleh orang yang tidak paham kejiwaan, tapi menjadikan mental dan jiwa sebagai komoditi. Jadi pelatihan ini ikut harganya jutaan, harganya gini. Saya tuh belum pernah ngadain pelatihan harganya jutaan. Kalau webinar, kalau lihat di Instagram saya banyak gratisnya. Atau kalau paling bayar, paling murah, paling ya 50, paling mahal 100.000. Tapi sekarang ini ada sebuah komoditi di mana masalah mental ini dijadikan tanda kutip jualan. Nah, orang-orang yang terstigma yang nggak mau menganggap dirinya ini, oh ini harus begini. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah dalam konteks ini adalah, oh mereka mereka itu sebenarnya memanipulasi, bukan itu maksud saya. Tetapi mental itu kan mesti kita lihat masalahnya ada di mana, faktor yang mendasarinya apa. Kalau memang kondisinya adalah untuk meningkatkan ketahanan, latihan apapun, bolehlah relaksasi. Tapi kalau memang core-nya ini adalah masalahnya ada di disorder, ya nggak bisa gitu. Makanya saya juga ajak teman-teman yang lain, yuk kampanyekan masalah mental ini dengan baik. Di situ sampai saya tulis gelar saya, bukannya mau nyombong gitu, karena Betul, ini betul. adalah bentuk pertanggungjawaban sebenarnya bahwa kita itu ngomong ini ada ilmunya. Nah, itu Betul, yang betul. saya mau ingatkan kita semua, jangan mudah juga terpancing, terperdaya karena sekarang ini industri kesehatan mental itu termasuk industri yang menjanjikan dan ini banyak di ada di platform-platform yang ya di mana-mana dan harganya nggak Betul, main-main betul. gitu ya Mbak Sarifah ya, harganya Betul. Betul, betul. mahal-mahal ya. Banyak yang Ini kurang opini bertanggung saya ya. jawab ya dok ya. Betul, betul. Mm-mm. Terus ada Dan lagi testimoni mungkin dan sebagainya. Mhm. ya, belakangan juga memang sedang ramai ya dok, dan Kak Syarifah di salah satu media sosial, di mana seorang selebgram, konten kreator, edukator yang mungkin beliau memberikan jasa layanan konsultasi, konseling dan juga terapi seperti itu. Namun beliau bukan orang yang kredibel gitu, yang juga akhirnya menjadi kontroversial gitu ya di dunia maya. Ya betul betul. Padahal itu untuk Ya, memberi apa sih konseling juga pun sebenarnya itu butuh ilmunya juga loh. Paling tidak tahu betul, betul. apa psychological first aid. Enggak kemudian kita modal kasihan sama orang, kemudian udah aku mau nolong mau jadi superhero gitu. Tapi Nah, kalau ya gitu. bantuannya nggak Model tepat, latihan berpikir positif gitu ya. iya itu jadinya nanti Betul, toxic betul. positivity juga dok jatuhnya. Betul, Iya betul, betul. betul. Ya, Iya. dan mungkin untuk teman-teman juga ya, mulai sekarang harus lebih
bisa lah mengeliminasi gitu. Kira-kira pilih yang mana nih gitu, kalaupun misalnya mau ikutan Mm-mm. katakanlah courses atau konseling gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk Dr. Ida dan juga Kak Syarifah, mengenai mental health gitu ya, yang berkali-kali kita bahas sebelumnya gitu. Belakangan ini tuh kan lagi rame ya kasus bunuh diri di apartemen di Jakarta Utara. Yang satu keluarga mereka loncat bunuh diri katanya, walaupun sebenarnya polisi itu masih cari gitu motifnya apa, tapi yang pasti adalah bunuh diri gitu. Dan tetangga-tetangga bersaksi bahwasannya memang keluarga tersebut tuh lagi terlilit masalah finansial gitu ya. Nah, em, mungkin diskusi aku kali ini akan ke arah kayak kenapa sih seseorang tuh memilih jalan tersebut dan em, penanganan seperti apa yang tepat untuk individu gitu yang memiliki pemikiran tersebut. Dan sebenarnya kalau misalnya punya pemikiran sendiri kayak gitu, kita harus kemana sih gitu? Karena kan terkadang kita juga bingung ya, kita udah tahu nih kita sakit atau kita bermasalah, tapi kita bingung mau kemana. Boleh, silakan dari Dokter Ida mungkin ya. Ya, jadi kita samakan persepsi dulu ya. Kenapa sih orang itu bunuh diri? Bunuh diri itu bukan tujuan, bukan diagnosis. Tidak ada seorang pun yang saya punya tujuan akan bunuh diri. Itu nggak ada. Tetapi bunuh diri itu dianggap sebagai suatu jalan keluar, cara untuk menghentikan emotional pain, menghentikan nyeri batin, menghentikan masalah. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan, oke, okay, ini karena dililit hutang, kemudian dia bunuh diri. Jadi bukan bunuh dirinya, tetapi dia bagaimana caranya supaya masalah utang ini selesai. Kan itu toh. Jadi ini perlu disamakan. Betul, Jadi betul. nggak ada sebenarnya orang yang secara teori ya, kecuali bunuh diri altruistik ya, bunuh diri yang memang karena suatu kepercayaan tertentu. Dia punya keyakinan kalau saya mati bunuh diri nanti akan masuk surga misalnya. Tapi ini memang dalam konteks ini konteks jiwa ya, orang tuh nggak punya pikiran. Sama juga ketika orang melakukan self harm, ngebarkot, itu juga bukan tujuannya menyakiti diri, tetapi dia mengalihkan nyeri batin, nyeri emosi ke dalam nyeri fisik gitu ya. Jadi memang ini katanya Revo, betul dok bunuh diri supaya berhenti dari masalahnya. Nah itu harus dipahami Betul, dulu. betul. Nah orang melakukan bunuh diri itu ada yang kita sebut sebagai faktor resiko. Apa sih faktor resiko orang melakukan bunuh diri? Dari penelitian, mereka yang bunuh diri itu 80% itu ternyata mengalami depresi. Berarti kita balik lagi bahwa depresi itu adalah gangguan mental emosional. Nah, depresi itu juga penyebabnya ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal mungkin ada faktor genetik, ada faktor hormonal, ada faktor ketidakseimbangan neurotransmitter atau kimia otak. Faktor eksternalnya adalah mungkin adanya stresor psikososial yang berkepanjangan. Tapi Betul, tidak bisa betul, juga betul. kita katakan bahwa semua orang yang depresi pasti bunuh diri, enggak juga. Karena memang salah satu gejala depresi itu adalah adanya ide kematian atau pikiran untuk mengakhiri hidup. Ya, itu adalah Iya. gejala depresi berat gitu. Nah, tentu kita harus mendalami motifnya. Kenapa kemudian seseorang berpikir untuk bunuh diri? Satu, apakah itu bagian dari gejala depresi? Karena ketika orang mendepresi itu mengalami yang kita sebut sebagai distorsi kognitif atau kerentanan kognitif, di mana bagian otak depan atau frontal korteksnya yang fungsinya sebagai eksekutor pengambil keputusan itu redup. Jadi dia tidak mampu mengambil keputusan secara logik karena memang ada kekacauan sistem di otaknya. Satu karena depresi. Yang kedua bisa juga ini adalah bagian dari gejala skizofrenia. Ada gejala skizofrenia yang kita sebut sebagai halusinasi. Misalnya orang dengan skizofrenia paranoid, dia meyakini ada orang yang mau bunuh dia. Kemudian ada halusinasi yang menyuruh, kamu itu mau dibunuh orang, daripada kamu dibunuh orang mendingan kamu mati dulu. Nah, itu kan juga bisa dari gejala skizofrenianya gitu ya. Bisa juga depresi ini adalah depresi yang kita perilaku bunuh diri ini adalah perilaku bunuh diri histrionik.
Maksudnya apa? Dia sebenarnya tidak ingin mati, tetapi dia ingin mengancam supaya keinginannya tercapai. Kalau betul. aku nggak dinikahin sama Mas Raihan, aku mau terjun nih. Padahal dia nggak pengen terjun sebenarnya. Nah, kemudian jadi ini adalah sebenarnya cuman cuman pengen pengen caper aja. Ada yang seperti Betul, itu. betul. Ya, atau memang dia melakukan bunuh diri ini ada karena alasan-alasan tertentu. Nah, Betul, betul. saya tidak ingin mengomentari kasus ini lebih dalam karena saya tidak melakukan pemeriksaan ya, jadi tidak etis Baik. ya kita mengatakan oh mungkin dia depresi. Tetapi saya bisa ngomong secara general bahwa ketika seseorang itu melakukan bunuh diri itu sebenarnya tujuannya bukan mati, tapi untuk menghentikan penderitaan. Artinya, jika misalnya ada satu peluang untuk jalan keluar yang lain, maka mungkin dia tidak bunuh diri. Nah, seperti itu, Raihan. Ya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya yang wah sangat lengkap tentang alasan orang-orang bisa sampai titik. Kayaknya ada masalah ya di Rehannya ya dok ya. Oke, Iya, sorry aku udah kembali lagi. Halo. Oke. oke. Ya, Halo. mohon maaf ya tadi gangguan sekilas. Terima kasih banyak dokter Ida atas jawabannya. Mungkin langsung aja ke Kak Syarifah gitu ya. Sekarang lebih ke tentang ini sih. Pada saat katakanlah kalau misalnya kita yang mengalami hal tersebut gitu ya, yang tadi dokter Ida mungkin sudah singgung, kira-kira apa sih langkah preventif atau kita perlu kemana sih Kak gitu? Silakan Kak. Oke, jadi mungkin saya menambahkan sedikit dulu ya. Jadi kalau tadi katanya dokter Ida itu sebenarnya self harm atau bahasa kerennya apa sih ngebarcode dan pemikiran bunuh diri ataupun sudah melakukan percobaan itu sebuah gejala atau coping strategi untuk menghentikan penderitaannya seperti itu. Tapi kalau saya mau menambahkan kalau itu sebenarnya sebuah cues atau sebuah apa sih eh, asking for help. Orang sebenarnya itu minta tolong sebenarnya. Makanya kita butuh peka. Dan saya selalu bilang kalau orang kita bahas tentang suicide atau orang bunuh diri, sebenarnya mereka-mereka mau itu motifnya apapun, orang yang mau bunuh diri yang mengaku saya mau mengakhiri hidup saya sesudah putus asa, sebenarnya dia adalah orang yang paling mau hidup. Gitu. Bukan dia yang mau mengakhiri kehidupannya. Coba dia nggak tahu cara minta tolongnya secara verbal, minta tolong ke orang lain, seperti itu. Makanya kita butuh peka. Nah, tadi melanjutkan pertanyaannya Rehan, terus gimana Kak cara untuk mempreventif hal itu? Jadi saya berangkat dulu karena memang orang yang lagi, mungkin ya kita asumsikan mungkin dia memang lagi depresi, tapi untuk orang dengan pemikiran bunuh diri ataupun depresi ataupun masalah psikologis lainnya yang mengantarkan dia untuk bisa ada pemikiran bunuh diri ataupun ada keinginan sudah mau mempersiapkan barang-barang gitu ya bunuh diri, itu sebenarnya dia memang saat itu lagi tidak stabil, dia lagi kurang sadar, kesadaran tubuhnya, kesadaran dirinya lagi rendah. Kalau kata dokter tadi prefrontal cortex-nya untuk mengambil keputusannya itu betul-betul lagi nggak nyambung nih. Oleh karena itu, kita yang butuh peka sebagai masyarakat, sebagai orang yang insya Allah lebih sadar dibandingkan orang-orang yang seperti itu. Kita butuh untuk lebih peka lagi nih. Kalau misalnya ada teman yang mau cerita, ya udah kita sebisa mungkin meluangkan waktu untuk dengerin dia. Tapi dengerinnya bukan cuma keluar apa sih masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi kita butuh listening, aktif mendengarkan, merespons. Kita butuh berempati dan butuh juga kita ingatkan lalu kita nggak boleh menjudge dia. Oh, kamu kurang iman ya. Mungkin tadi sempat disinggungnya kamu kurang iman nih, makanya sholat, makanya ke masjid atau apa sih kemana gitu ya. Ya, nggak boleh gitu. Jadi kita butuh mendengarkan secara tulus. Setelah itu di akhir, kira-kira kamu mau gimana nih? Kamu bisa nggak saya rekomendasiin mungkin ke psikiater atau ke Betul, psikolog betul. atau mungkin ke konselor dulu. Karena sekarang tuh Betul, sudah betul. cukup banyak juga layanan yang memberikan PFA dan secara profesional. PFA itu Psychological First Aid ya. Saya itu Betul, sarjana betul. psikologi ataupun beberapa orang yang sudah dapat pembekalan itu saya setahu saya di kesehatan di dinas kesehatan itu biasa di puskesmas beberapa kali saya lihat sudah dibekali eh, apa sih skill itu. Betul, Jadi kita betul. butuh mengarahkan dia untuk ke sini nih, ke sini nih. Jadi Betul, betul.
biar dia bisa mendapatkan pertolongan yang tepat. Begitu pula ketika misalnya kita ada teman kita atau orang yang kita kenal yang kayaknya lagi asking for help, kayak, "Ih, kayaknya aku lagi stres nih, ada sudah cerita, kayaknya aku mau mengakhiri hidup." Dan kita mungkin lagi nggak siap nih sebagai penolong. Betul, Jadi kita kasih ke orang lain aja, kita langsung refer dia ke teman atau yang lebih berpengalaman. Tuh. Jadi betul, betul. sebagai penolong kita juga harus aware juga ya sama diri kita ya. Takutnya kita malah memperparah. Tapi kalau misalnya itu untuk apa sih signifikan others atau eksternal, tapi untuk diri sendiri sendiri bagi orang yang mungkin pernah memiliki pemikiran seperti itu atau mungkin saat ini ada yang sedang dalam kondisi seperti itu, butuh kita apa sih sama-sama pahami, sama-sama tanamkan di diri kita bahwa hidup apa sih kehidupan itu kayak roda gitu loh. Ada kadang Betul, kita di betul. atas, kadang kita ada di bawah. Kalau kita lagi ada di bawah, sangat manusiawi kok kalau misalnya kita minta tolong. Orang yang Betul, minta betul. tolong itu bukan pertanda kalau kamu lemah, kalau kamu orang yang apa sih yang jelek. Padahal nggak apa-apa, itu kan sebuah tanda kalau kita manusia ya. Kita butuh bantuan orang lain, kita butuh untuk sembuh, kita butuh pencerahan. Dan itu adalah tanda kalau kamu adalah orang yang kuat gitu loh. Ketika kamu lagi ada masalah dan kamu cari bantuan. Justru Betul, kalau betul. kamu lagi ada masalah, ada pikiran yang jelek-jelek gitu ya, mungkin mau mengakhiri hidup, tapi kemudian membiarkan itu terjadi, membiarkan diri kamu tenggelam dengan pemikiran atau perasaan itu jadinya nggak kuat jadinya, karena berarti kamu lagi apa sih melarikan diri dari masalah. Betul, betul, Jadi betul. itu menurut saya yang butuh kita tanamkan sama-sama di pikiran kita ya. Nggak apa-apa kok merasa nggak oke. It's okay not to be okay. Kalau kata kerennya ya, tahun lalu. Betul, betul, betul. Wah, keren Kak Syarifah. Nah, Kak, mungkin singkat aja, Kak Syarifah ada pesan nggak ya? Mungkin eh, berlanjut dari yang tadi, pesan tentang bagaimana sih peran komunitas gitu ya, khususnya HJI atau Halo Jiwa Indonesia, dalam memberikan dukungan atau katakanlah berperan gitu ya, sebagai lingkungan yang suportif bagi para penyintas kesehatan mental gitu, Kak. Oke, terima kasih Rehan. Jadi, Halo Jiwa Indonesia sebenarnya adalah salah satu platform yang sudah apa sih yang sedang menyediakan layanan psikologi. Jadi kita dulu itu berangkat dari awalnya cuma kasih edukasi, kemudian pelan-pelan kita kasih konseling dulu, kemudian di tahun kemarin mulai apa sih memberikan layanan juga untuk profesional psikolog. Dan dalam hal ini saya jadi salah satu tim psikolog klinisnya juga di situ. Jadi di Halo Jiwa Indonesia sendiri kami itu memberikan layanan bukan sekedar apa sih kuratif juga. Kuratif yaitu kayak ada yang udah sakit ya. Kemudian kita kasih terapi segala macam. Bukan cuma itu. Jadi kita memberi layanan yang sudah cukup kompleks yang semoga mungkin teman-teman di sini bisa apa sih menjadi salah satu opsinya lah. Selain mungkin juga yang layanin dokter Ida juga ya. Tadi sempat di-mention gitu ya. Jadi sekarang udah banyak pilihan. Untuk Halo Jiwa sendiri, kami bukan cuma yang kuratif seperti yang saya bilang, ada juga preventif. Kami ada ruang refleksi namanya. Jadi itu pemberian PFA atau psychological first aid dari teman-teman yang sudah diberi pelatihan oleh profesional, teman-teman konselor yang akan mendampingi dulu nih. Jadi kalau misalnya di awal kita sudah melihat, oh kayaknya cuma butuh didengarkan atau dibantu di konseling sebentar aja, bisa oke alhamdulillah. Tapi kalau setelah di konseling ternyata butuh bantuan lebih lanjut, biasanya kami akan refer dia ke psikolog kami ataupun ke layanan psikologis terdekat. Gitu loh. Misalnya di Jogja sendiri yang saya tahu itu jauh lebih nyaman, lebih gampang untuk dapat akses itu karena di setiap puskesmas udah ada psikolognya dan psikiaternya sepertinya. Jadi kita Oke, kasih baik, opsi baik. layanan-layanan yang kira-kira affordable buat mereka karena kami juga sebagai pasti profesional di bidang kesehatan mental paham kalau misalnya beberapa hal itu memang masih cukup mahal untuk dijangkau sama orang. Tapi meski begitu ada juga kok layanan yang masih affordable buat diakses khususnya teman-teman yang dari segi finansial masih belum cukup. So, selain ke Oke, baik. puskesmas di Halo Jiwa juga saya lupa tadi menjelaskan kalau untuk ruang refleksi itu gratis. Jadi kalau mau mendapatkan bantuan pertama itu boleh banget. Kemudian juga kami ada apa sih program baru juga eh, social support. Jadi kalau misalnya yang butuh merasa punya kesamaan, entah masalah yang sama, terus merasa butuh bikin apa sih kelompok, terus difasilitasi sama profesional buat bisa bangkit bersama, boleh banget daftar di program itu juga. Jadi ada beberapa program yang mungkin bisa langsung cek juga ya. Saya juga sambil sedikit promo, Halo Jiwa Hmm, Indonesia udah ada di Instagram. Ya teman-teman yang betul, mau betul. mencari opsi lain, dalam hal ini Halo Jiwa juga sudah
ada ya layanannya dan sudah cukup lengkap saya rasa. Seperti itu ya, Rehan. Oke. Ya, boleh teman-teman dicek di postingan. Mungkin yang postingan poster diskusi kali ini ada collaboration post juga sama Halo Jiwa Indonesia gitu ya. Nah, oke, makasih banyak Kak Syarifah. Mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Dan sudah ada tiga pemenang yang mendapatkan hadiah spesial gitu dari panitia yang udah panitia kurasi juga. Boleh untuk yang pertama atas nama Revo Selvi Permatasari. Boleh apakah ada disampaikan aja pertanyaannya? On mic ya, Kak Revo, apakah ada? Halo, iya Kak. Ya, hai. Silakan Kak Revo untuk disampaikan aja langsung ya pertanyaannya. Ya, izin bertanya Kak kepada Dokter Ida dan Kak Syarifah. Begini Kak, begini Dok, kalau misalnya apa apakah sama antara mencintai diri sendiri dengan egois karena kan kalau misalnya di bulan puasa ini kan biasa kita sering lihat itu banyak yang ini kan mokel atau buka puasa belum belum pada waktunya. Nah, itu apa dan ketika kita nasihati dia terus dia itu berdalih kayak ini kan termasuk juga dari self love atau mencintai diri saya sendiri. Nah, itu bagaimana menurut dokter dan Kak Syarifah? Terima kasih, Kak. Wah, menarik ya. Nyinggung-nyinggung mokel itu. Boleh mungkin Kak Syarifah atau Dr. Ida langsung dijawab aja pertanyaannya. Oke. Silakan Kak Jadi Syarifah. saya dapat istilah baru nih, mokel ya ternyata ya ada istilah baru gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya self love sama egois itu sama nggak sih? Kalau saya itu tidak sama. Justru orang yang kita butuh lihat point of view-nya. Orang yang sedang self love dalam hal ini selama tidak berlebihan dan tepat ya self love-nya, itu adalah sebenarnya metode untuk menyelamatkan diri juga, self healing juga. Jadi kita sedang apa sih? Jadi di manusia itu ada banyak kebutuhan psikologis, salah satunya adalah kebutuhan untuk merasa dicintai. Kalau saya sering berikan ke klien, sebelum kamu mencintai orang, sebelum kamu memberi pertolongan ke orang lain, kamu butuh mencintai diri kamu sendiri dulu. Dengan cara apa? Mungkin bukan mokal itu tadi ya. Kalau mokal itu kayaknya kayaknya kurang tepat ya. Mungkin seperti apa Shan? Kayak misalnya sederhana aja, sesederhana saya kalau lagi capek istirahat. Kalau kerja, saya nggak overwork, saya kerja sesuai batas diri saya saja, nggak begadang sampai pagi, terus kerja lagi. Sederhana kalau lagi jenuh ya udah saya pergi healing dulu, bukan healing juga sih ya, kurang tepat saya pergi refreshing dulu kemana gitu, naik gunung, belanja, biar saya merasa tetap cukup untuk diri saya seperti itu. Kalau bedanya egois adalah ya udah saya melakukan itu semua tapi untuk kepentingan diri saya saja, bukan kemudian untuk apa sih memberi ke orang lain. Kayak misalnya egois itu, Betul, udah betul, saya betul. sampai mengambil hak orang lain juga gitu loh, untuk kepentingan diri saya. Tapi kalau self love nggak seperti itu. Kita sedang memenuhi cinta untuk diri kita sendiri dulu, biar kita ketika memberi ke orang lain ataupun berinteraksi ke orang lain kita bisa tulus. Karena orang Betul, yang betul, tidak betul. tulus biasanya karena dia sendiri kayak terpaksa ngasih pertolongan ke orang lain. Ya yaudah deh, saya kasih pertolongan aja kasihan. Nah, kasihan ini tuh dalam tanda kutip kita merasa lebih unggul daripada orang lain. Tuh. Jadi itu Iya, bisa betul, jadi betul. untuk bisa merasa superior, memberi bantuan atau ya memberi bantuan biar dilihat sama orang, bukan untuk membantu. Jadi Iya, seperti itu betul, ya. betul. Iya, iya. Kalau dari saya seperti itu. Silakan dokter. Oke, baik. Dari Penambahkan. Dokter Ida, gimana ada tambahan? Istilah self love ini jangan sampai salah kaprah ya, kemudian dijadikan rasionalisasi. Anggap bahwa oh saya harus mementingkan kepentingan diri saya sendiri atau sebagai alasan pembenaran ketika kita melakukan hal-hal yang pelanggaran. Jadi poin self love itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan baik. Kita itu butuhnya apa toh? Oh, butuhnya adalah makan yang bergizi, olahraga, tidur yang cukup. Itu adalah bentuk dari self love. Jadi kita ngerti kita itu butuhnya apa dan itu kita penuhi. Kenapa kita butuh untuk memenuhi kebutuhan kita? Karena kita itu ketika kita bisa memenuhi kebutuhan kita, kita bisa melakukan untuk orang lain. Contoh, saya tidur siang pada saat yang bersamaan.
misalnya ada tamu, saya sampaikan kepada asisten untuk bilang saya tidur siang, tunggu sampai saya bangun. Ini bukan berarti saya mengabaikan tamu loh, karena saya butuh istirahat. Kalau saya tidak istirahat, kemudian saya dibangunkan tiba-tiba, saya pusing misalnya, kemudian sorenya harus praktek, saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat pasien saya karena saya pusing dan saya pikir siang hari adalah saatnya saya istirahat. Ini adalah yang contoh yang kita maksud dengan self love. Saya tahu kebutuhan saya dan saya juga tahu bagaimana saya membuat batasan. Kalau memang saya tidak bisa, saya capek ya saya harus ngomong. Kemudian saya berani asertif untuk mengatakan apa yang ketidaknyamanan pada diri saya. Kemudian saya juga harus tahu juga bahwa saya itu manusia biasa. Saya juga butuh eh, ses- memperhatikan diri saya. Misalnya saya sesekali pengen jalan-jalan, pengen makan, pengen libur, itu boleh, nggak ada masalah. Terus bagaimana kemudian kita mencintai diri sendiri itu adalah juga misalnya kita melakukan aktivitas yang membuat diri kita menjadi lebih baik, membersihkan kamar kita, merapikan kamar kita, itu juga cara cari self love. Dan yang selanjutnya adalah self love itu adalah membolehkan emosi negatif itu hadir tanpa menghakimi. Jadi poinnya itu. Oke, makasih banyak dokter. Nah, jadi tidak sama ya antara self love dan juga egois. Jadi mulai hari ini jangan lagi samakan gitu dan dengan bahasa self love yang benar gitu ya. Nah, oke. Mungkin sikat aja karena kita juga masih sharing session dengan penanya lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Kak Shannon Korajika. Boleh Kak Shannon Korajika untuk on mikrofonnya? Pertanyaan yang di kolom chatnya disampaikan. Lalu apakah sudah ada? Nggak bisa on mic. Nge-lag katanya. Oke, baik. Mungkin aku bacakan saja mungkin ya nanti Kak Shannon kalau misalnya udah bisa on mic, sampaikan ya. Baik, izin menyampaikan pertanyaannya dari Kak Shannon Porajika. Selamat sore Kak, nama saya Shannon, umur 19 tahun. Belakangan ini saya mengalami kesepian dan hilang motivasi untuk hidup. Saya mengalami itu sejak perkuliahan dimulai. Saya susah mendapatkan teman, teman baik maksudnya, dan selalu dikhianati sampai saya mengalami stres dan asma saya kumat. Sampai sekarang saya masih mengalami itu bahkan sampai kepikiran untuk melakukan bunuh diri. Karena saya kesulitan beradaptasi untuk kehidupan saya yang baru. Apakah ada cara untuk menghilangkan perasaan untuk bunuh diri ketika saya berada di fase depresi pada saat ini? Saya tidak memiliki teman untuk saling support, Kak. Seperti itu. Boleh? Dokter Ida, dokter lebih dahulu. Kak Syarifah? Saya atau dokter Ida dulu nih? Kak Syarifah dulu. Oh, oke. Sebelumnya tadi Shannon ini lagi kuliah berarti ya? Atau lagi merantau atau gimana nih? Boleh diperjelas dulu nggak kondisinya sekarang seperti apa? Soalnya kayaknya tadi saya agak kehilangan informasi. Boleh dijawab atau udah dijawab gitu di kolom chat? Nanya banyak banget ternyata ya chat dan yang mau nanya Iya, gitu ya. Masya Allah iya sekali. banyak. Jadi saya tadi mau coba cari mana nih? Oh, udah hilang. Jadi boleh Jawab pada tolong, semangat. boleh tolong Ya, dikonfirmasi ya. Jadi itu uh, Shannon kondisinya seperti apa? Jadi kalau saya membahas dulu tentang kesepian. Jadi biasanya orang kenapa sih bisa merasa kesepian? Pertama karena kalau misalnya saya tadi asumsikannya Shannon itu lagi di dunia baru, di lingkungan baru, mungkin jadi maba ya. Di usia dengan 19 tahun itu lagi maba. Terus mungkin lagi pindah dari status siswa menjadi mahasiswa yang sudah jauh lebih berat tanggung jawabnya. Ditambah lagi mungkin dia lagi di tempat baru, entah di mana, jadinya biasanya kesepian, nggak ada teman. Apalagi kalau memang benar-benar channelnya sendiri atau dia sendiri berasal dari daerahnya gitu loh. Kemudian berada di tempat baru, kemudian merasa kesepian karena nggak ada teman seperti itu. Dan tadi ada juga responnya ya, respon tubuhnya ada asma. Nanti mungkin bisa dokter Ida lebih menjelaskan lebih lanjut. Tapi ketika sudah ada disertai dengan keluhan fisik, itu sebenarnya memang udah cukup akut. Gitu. Jadi butuh untuk ditangani ke psikiater juga, butuh penanganan obat kalau bisa. Selain dari psikolog klinis untuk memberikan psikoterapi, mendampingi, memberi konseling biar bisa lebih bijak lagi melihat hidupnya. Tapi bagaimana cara untuk menghilangkan ya
menghilangkan pikiran negatif itu sendiri. Tapi kalau saya pertama sih ke klien, saya pertama kali akan tekankan ke dia, sebelum kita mau menghilangkan, kita butuh mengakui itu dulu. Jadi saya memikirkan apa, saya merasa apa, jangan sampai mungkin selama ini kita sendiri berusaha untuk apa sih mengabaikan atau memaksa diri kita, saya nggak boleh merasa seperti itu, saya belum nggak boleh merasa seperti itu, saya nggak bisa mengekspresikan itu. Jadi itu di sebuah apa sih istilahnya menghambat diri kita. Jadi kita butuh cari media dulu, Shannon butuh mencari media dulu untuk mengekspresikan itu semuanya dengan jujur. Karena sebenarnya semua itu adalah valid ya. Tadi sudah sempat disinggung juga kalau nggak salah sama dokter. Ya, semua perasaan yang kita alami memang semuanya valid, nggak ada yang salah. Karena memang fitrahnya manusia merasa dikasih emosi sama Tuhan itu menjadi pembeda dia kira-kira mana yang positif dia bisa toleransi, yang mana nggak bisa ditoleransi. Nah, ketika kita sudah bisa memeluk semua itu, perasaan ataupun pikiran itu di media yang tepat, nah baru kita bisa mencari cara. Kalau strategi sebenarnya saya nggak bisa kasih spesifik karena biasanya itu individual seperti itu. Tapi kalau dari Shannon sendiri mungkin bisa coba. Saya selalu kalau saya sih tipe sering ngasih ke klien untuk pertama itu journaling dulu deh, journaling atau refleksi diri. Ekspresikan semua yang kamu belum bisa sampaikan ke teman kamu karena berasa belum punya teman di sebuah media dalam ini kertas. Anggap kertas itu sebagai media paling aman yang hanya kamu yang bisa akses. Kamu jujur aja ke diri kamu di situ, mau tulisannya gimana kah atau apakah seperti itu ya. Jadi silahkan. Kalau dari saya seperti itu untuk pertolongan pertamanya. Oh, Silahkan baik, terima dokter kasih Ida ya Kak menambahkan. Syarifah. Ya, Dokter Ida silakan. Karena ini ada kaitannya juga dengan fisik ya tadi Mm-mm, disampaikan asmanya kambuh gitu Dokter Ida. mm-mm. Jadi sudah Silakan ada Dok. gejala fisiknya juga nih, Dok. Betul, betul. Yang pertama, aku mau apresiasi kamu karena kamu mau membuka diri. Tidak gampang loh orang mau membuka diri. Jadi ini menunjukkan bahwa kamu punya motivasi untuk bisa pulih. Ini modal. Kalau saya bilang 50% modal kesembuhan itu adalah mau membuka diri dan mau menyediakan diri untuk meminta pertolongan. Oke, seperti saya bilang tadi bahwa masalah mental itu sesuatu yang sangat kompleks ya. Jadi banyak faktor. Bisa dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari internal misalnya nih, apakah ada gangguan pada sistem neurobiologi di otak sehingga kemudian jadi gini, ada zat di otak namanya serotonin itu fungsinya semacam mood stabilizer. Pada orang-orang yang moodnya turun atau sedih, depresi itu serotoninnya kurang. Dan ini kadang-kadang yang kemudian memicu distorsi kognitif, pola pikir kita jadi negatif ya. Bukan aku mengatakan bahwa kamu itu misalnya, oh itu kamu baper enggak, tapi kadang-kadang bisa ada distorsi. Jadi mungkin sebenarnya ada, tapi kita sulit sekali untuk bisa berpikir positif. Nah, tidak berpikir positif itu bukan salah, tapi kadang-kadang memang ini nggak bisa connect. Nah, ini apakah ada faktor internal di situ? Atau mungkin ada faktor hormonal ya. Jadi kalau pada perempuan misalnya ada kondisi-kondisi misalnya pada saat dia premenstruasi itu memang ada kerentanan karena ada hormon namanya hormon estrogen itu berkorelasi dengan mood. Jadi kalau estrogen di hormon kesuburan ya. Jadi kalau estrogen tuh naik turun menjelang mens itu juga bisa memicu atau mungkin pola hidup kita yang memang tidak sehat. Kurang paparan sinar matahari itu juga bisa memicu gangguan mood atau depresi, kurang olahraga. Kenapa? Karena matahari itu bisa menstimulus serotonin, bisa merubah provitamin D menjadi vitamin D. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan mood itu belum tentu dia karena punya masalah, tapi juga bisa pola perilaku. Makanya ada kita kenal juga istilah namanya seasonal affective depression. Depresi pada musim dingin itu kalau di luar negeri sering tuh namanya winter depression. Jadi kurang paparan sinar matahari. Jadi itu harus. Nah, kemudian uh, tidak punya teman baru mungkin ya berada di tempat yang baru. Oke, itu mungkin juga jadi salah satu faktor penyesuaian dan lain sebagainya. Jadi saran saya sebaiknya kamu ke profesional karena kita mesti benar-benar lihat tuh faktornya itu apa. Benarkah adalah hanya faktor stresor ataukah ada faktor yang lain yang terkait dengan pola perilaku, gaya hidup termasuk kurang tidur itu juga bisa memicu loh kondisi gangguan mental. Kenapa? Karena pada saat kita tidur
itu ada hormon namanya hormon melatonin yang meningkat. Ini hanya ada meningkat pada saat matahari tenggelam dan pada saat gelap. Kalau kita tidurnya nggak teratur, melatoninnya terlewatkan. Padahal malam hari itu ada hormon stres kortisol itu turun. Nah, kita kita tidur malam, hormon stresnya jadi meningkat. Makanya pagi orang tuh kalau tidur jadi suka uring-uringan, nggak bisa tidur ya. Jadi banyak faktor. Nah, sebaiknya kamu tidak mendiagnosis dirimu sendiri, oh saya mungkin depresi. Tapi kalau menurut saya, karena kamu sudah punya ide mengakhiri hidup, itu menurut saya memang ada kondisi yang saya anggap agak darurat lah untuk segera ke profesional. Kalau sudah seperti ini sih, sebaiknya ke psikiater dulu ya. Nanti karena kita akan betulin dulu sistem yang ada di otak, tapi kita juga akan bekerja sama dengan psikolog klinis untuk bisa mendapatkan perawatan yang komprehensif. Demikian Raihan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ida. Dan untuk Shannon, dan tadi aku lihat juga di kolom chat, banyak yang mungkin sedang ada di posisi Shannon. Semoga jawaban dari Dokter Ida dan juga Kak Syarifah ini bisa membantu ya, dan bisa dicegah segera mungkin gitu ya. Nah, baik. Kita akan langsung aja ke pertanyaan ketiga, sesi tanya jawab kita yang ketiga. Ada dari Kak Valenciana yang asal dari Toraja. Boleh mungkin Kak Valenciana untuk on microphone disampaikan langsung pertanyaannya. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar Kak? Mohon maaf nggak bisa on kamera soalnya laptopnya lagi ini agak nge-lag. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berasal dari Toraja. Tahun 2018 saya didiagnosa dokter sebagai mempunyai gangguan kecemasan. Tapi pada saat itu saya nggak tahu ternyata gangguan kecemasan itu adalah sebuah kesehatan mental. Jadi saya merasa bahwa itu hal yang biasa, begitu, dan hal yang biasa. Sampai di titik di mana seperti Shannon tadi, saya itu punya gejala-gejala seperti asma. Bahkan ketika saya dikagetkan pun, saya biasa langsung pingsan waktu itu. Waktu itu saya masih sekolah dan saya masih duduk di tingkat SMK. Dan pas saat itu saya pikir bahwa saya itu mengalami asma, dan saya juga pikir bahwa mungkin saya itu memiliki penyakit jantung karena ketika dikagetkan saja saya sudah langsung pingsan begitu. Dan ketika tanpa aba-aba terkadang sesak napas itu ada, keringat dingin sekujur tubuh itu ada, dan tangan itu basah begitu dong. Dan sampai titik di mana pas dirujuk ke rumah sakit, pas di ronsen ternyata nggak ada penyakit jantung sama sekali. Sampai di titik di mana ketika saya lulus sekolah, saya merantau ke Manado. Pas di Manado, beberapa kali saya merasakan kayak asma begitu. Tapi ketika dibawa ke rumah sakit, dokter bilang tidak terjadi apa-apa begitu. Sampai saya berpikir bahwa ini kenapa ya? Kenapa saya merasakan asma, sudah tidak bisa bernafas, tapi kenapa dokter mengatakan bahwa nggak ada terjadi apa-apa begitu. Sampai di titik dimana ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang terjadi di dunia perkuliahan, dunia lingkungan teman-teman, saya itu terkadang melampiaskannya dengan menggunting rambut, memukul-mukul tembok, atau kayak coret-coret buku. Saya melampiaskannya ke itu semua karena saya merasa bahwa ini lega begitu. Ini kita merasa lega begitu. Tapi saya tidak berani untuk mengiris-mengiris tangan seperti yang lainnya karena saya takut darah begitu. Tapi saya melampiaskannya ke pukul-pukul tembok, gunting rambut, melampiaskannya dengan menyakiti diri sendiri. Sampai beberapa bulan yang lalu saya merasa kayak saya mengalami kayak asam lambung, penyakit ulu hati. Saya pergi ke rumah sakit karena saya dengan kondisi di mana ulu hati saya sakit, tapi pas keluar diagnosisnya, ternyata diagnosis yang keluar itu anxiety disorder begitu. Bukan asam lambung, tapi anxiety disorder yang keluar diagnosis dari dokter. Kemudian dokter mengatakan seperti ini, kamu mesti pergi ke psikiater untuk mendiskusikan hal ini, karena dokter umum nggak bisa mengatasi hal ini. Dan di situ saya diberi obat penenang, dan tapi ketika saya pulang, saya berpikir seperti ini,
ketika saya pergi ke psikiater, nanti saya dikira orang yang nggak waras, orang yang ini, orang yang itu. Jadi kayak saya nggak pernah pergi dan saya mencari-cari di Google, ternyata obat penenang itu mengandung narkotika. Jadi saya takut ketika saya mengkonsumsinya saya akan kecanduan dan apa segala macam. Jadi saya nggak pernah mengkonsumsi itu. Dan teman-teman saya mengatakan bahwa, ada satu teman yang mengatakan bahwa ketika sudah disorder itu sudah nggak bisa disembuhkan, katanya sudah tidak bisa disembuhkan. Dan saya mencari cara, kayak saya mencari di Google, mencari cara, dan caranya kayak coba ceritakan ke teman-teman, misalnya ke teman-teman kamu, apa yang ketika hari ini ketika kamu mengalami masalah kamu menceritakan. Tapi ketika saya menceritakannya, apa yang saya dapatkan kayak respon dari teman-teman saya itu hanya oh, oh gitu, oh gitu. Jadi kayak mereka merasa bahwa saya itu mengasihani diri saya sendiri, seperti ini. Sampai di situ saya berpikir bahwa em, lebih baik saya memendam semuanya daripada ketika saya mengutarakannya, em, kayak percuma begitu, Dang. Dah. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kan teman saya tadi, ada teman saya yang mengatakan bahwa anxiety disorder itu sudah tidak bisa disembuhkan. Mungkin menurut Dokter Ida atau menurut Kak Syarifah nih, apakah penyakit anxiety disorder itu masih bisa disembuhkan? Kemudian apakah ada cara mengatasi atau apa yang harus dilakukan ketika hari ini penyakit anxiety disorder ketika kambuh tanpa harus mengkonsumsi obat penenang dan harus menyakiti diri sendiri? Apakah ada cara mengatasinya atau apa sih yang harus kita lakukan begitu? Terima kasih. Dan terima kasih Kalau banyak ini Kak boleh Francia. saya menjawab dulu, boleh ini? Saya dulu aja yang jawab. Silahkan dokter. Oke, terima kasih kamu sudah membuka diri. Ya, oke, kita samakan persepsi dulu nih. Apa definisi kecanduan dan kebutuhan? Menurutmu, kalau saya tidak bisa melihat dengan jelas, saya pakai kacamata, itu kecanduan atau kebutuhan? Kalau kita lapar, kita makan nasi, itu kecanduan apa kebutuhan? Kalau kita makan tidak pakai apa? Kalau kita haus, kita minum, itu kecanduan atau kebutuhan? Orang hipertensi minum obat penurun darah tinggi, kecanduan atau kebutuhan? Nah, jadi mesti kita samakan dulu apa yang dimaksud dengan kecanduan dan kebutuhan. Definisi kecanduan itu adalah satu, penggunaannya tidak ditujukan untuk pengobatan. Satu. Yang kedua, adanya toleransi. Makin lama makin meningkat. Itu definisi kedua. Yang ketiga, tidak diresepkan oleh dokter, mendapatkannya secara ilegal. Yang keempat, ditujukan untuk bersenang-senang atau mendapatkan kenyamanan semata. Jadi, bedakan kecanduan dan kebutuhan. Jadi, kalau kita diberikan obat, itu bukan kecanduan, tapi kebutuhan. Kalau kemudian ini berpotensi menyebabkan kecanduan, ya namanya saja penyalahgunaan. Kalau sesuatu digunakan tidak tepat, ya pasti akan ada konsekuensi. Karena obat-obat itu yang dikeluarkan oleh pabrik itu akan ada namanya uji klinis. Pada dosis berapa orang itu dapat digunakan sebagai terapi. Kenapa dicantumkan efek samping? Karena memang untuk kehati-hatian, karena ada uji klinis. Kenapa kita tidak takut makan gorengan yang minyaknya itu sudah dipakai berkali-kali yang kolesterolnya tinggi? Kenapa kita tidak takut dengan rokok? Padahal itu jelas-jelas bisa berbahaya dan bisa membuat sakit jantung. Nah, jadi samakan persepsi dulu. Berarti dokter psikiater itu bukan bandar narkoba. Saya itu mulai sekolah dokter, S1, ambil profesi, ambil spesialis, ambil subspesialis. Jadi apa yang mungkin seorang profesional akan menjerumuskan kamu menjadi seorang pecandu? Satu. Yang kedua, kalau kamu tidak bisa pelajaran matematika,
siapa yang kamu tanya dan omongan siapa yang kamu dengar? Apakah guru matematika atau guru olahraga yang tidak belajar matematika? Kalau misalnya kita mau wedding, yang kita minta isaran adalah event organizer yang ngurusi wedding atau event organizer atau seorang insinyur yang ngurusi arsitek perumahan. Maksud saya begini, kalau ada omongan orang yang bukan expert, bukan ahli, jangan dijadikan referensi. Kalau ngomong masalah kesehatan, yang didengar adalah dokter. Yang didengar kalau psikologi, yang didengar adalah psikolog. Kalau semua omongan orang, katanya orang bisa bikin kecanduan, katanya orang bisa seumur hidup. Hey, dia itu pendidikannya apa? Kompetensinya apa? Saya pun kalau ditanya soal makanan, bagaimana cara bikin makanan yang saya nggak akan bisa jawab meskipun saya tahu. Jadi yuk kita latihan nih. Tidak semua omongan orang itu harus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jangankan begitu, dokter saja ada spesialisasinya. Saya belajar tentang hipertensi, tentang belajar bagaimana mengobati gula. Tapi karena saya belajar khusus pada bidang ilmu jiwa, ketika ada pasien saya yang punya hipertensi atau diabetes, ya saya akan rujuk kepada dokter penyakit dalam. Teman-teman psikolog itu juga banyak, ada psikolog klinis, ada psikolog organisasi, ada psikolog apalagi Mbak, Ah, forensik. Jadi psikolog anak. Jadi jangan semua itu digeneralisasi. Nah, kemudian kenapa ini bisa kena fisik? Jadi gini, tadi saya sudah jelaskan bagaimana ketika orang mengalami stres. Bagaimana orang ketika mengalami kecemasan? Ada kekacauan sistem di otak di mana ada saraf yang namanya saraf simpatis itu menjadi hiperaktif. Akibatnya apa? Terjadi namanya hiperventilasi. Oksigen ke otak berkurang, makanya timbul sesak nafas. Asam lambung meningkat, eh, pergerakan usus melambat sehingga banyak udara terperangkap di situ. Akibatnya antara rongga dada dan rongga perut itu ada sekat namanya diafragma. Ini akan meningkat akhirnya jadi sesak nafas. Makanya itu dikira penyakit jantung. Kemudian terjadi ketegangan otot. Tadi saya sudah katakan bahwa kondisi stres, kondisi cemas itu terjadi ketegangan pada otot, hiperaktif dari sistem saraf otonom. Dan kenapa kita harus berobat kepada dokter? Satu, sistem saraf ini harus diimbangkan, diseimbangkan. Ya. Yang kedua adalah karena orang mengalami cemas, depresi, itu ada zat di otak serotoninnya kurang. Ini perlu dinaikkan. Jadi masalah mental itu masalah medis, sama dengan orang sakit perut. Nah, sekarang buktinya apa? Orang kita bedakan ya, mana yang penyakit, mana yang reaksi. Orang jatuh cinta, dada berdebar-debar, itu bukan karena dia sakit jantung. Loh, apakah bisa dikasih obat penurun debaran jantung? Bisa, namanya bisoprolol. Tapi cuma sebentar, karena sumbernya adalah dia jatuh cinta. Sehingga tubuhnya bereaksi menjadi berdebar-debar. Ketika orang misalnya asam lambungnya meningkat, asmanya kambuh, kalau ini reaksi ya, berarti kan ada faktor yang mesti diperbaiki. Jadi tidak semua keluhan fisik itu ada penyakit, tapi itu reaksi. Nah, jadi apalagi kalau sampai kamu self harm, kenapa kita itu self harm termasuk melukai diri? Ada istilahnya non suicidal self injury. Jadi melukai diri itu tidak selalu dalam bentuk mencoret apa ngebarcode, tapi bisa juga membenturkan kepala, olahraga yang berlebihan itu juga bisa termasuk self harm. Nah, kalau sudah seperti itu berarti ada bagian otak yang namanya amigdala yang fungsinya semacam alarm bahaya itu terlalu sensitif sehingga dia menjadi reaktif pada kondisi yang sebenarnya dipersepsi sebagai bahaya. Dan pada saat melakukan itu, kenapa lega? Karena mengeluarkan hormon namanya endorfin. Endorfin itu semacam narkoba alami yang bikin lega dan punya efek
mengurangi rasa sakit. Tapi jangan salah, kalau itu menimbulkan kebahagiaan, maka dopamin meningkat, akan terjadi adiksi, maka ada dorongan untuk mengulang. Jadi, apa yang kamu alami ini adalah benar-benar masalah medis psikologis yang harus ditangani secara komprehensif. Terus bagian apakah bisa, Dok, saya menolong diri saya sendiri? Begini, kita bedakan masalahnya ada di mana. Apakah di software atau di hardware-nya? Apa di sistemnya, apa di perangkatnya? Kalau orang sakit gula, itu masalahnya adalah di perangkatnya. Kemampuan pankreas untuk mengendalikan kadar gula darah terganggu. Bisakah orang sakit gula kita kasih nasihat, sabar, ikhlas, mindful, kemudian bersyukur, nanti kamu journaling, nanti diabetesmu akan hilang. Bisa nggak? Karena masalahnya apa? Di hardware. Oke? Bukan di mindset. Ketika orang mengalami gangguan kecemasan, depresi, kalau masalahnya ada gangguan pada sistem di otak, disuruh journaling, disuruh bercerita pada orang lain. Lawang masalahnya itu ada di perangkatnya loh. Bukan masalahnya ada di sistemnya. Sistemmu bener, karena apa? Kamu mikir kan, oh saya nggak kepin kayak gini. Saya tuh sebenarnya ini bahaya, saya tahu ini nggak baik buat saya ingin menolong diri saya sendiri. Tapi masalahnya perangkat itu yang terganggu. Nah, apakah journaling berguna, psikoterapi berguna? Berguna ketika hardwaremu itu benar. Ya, ketika misalnya orang sakit gula nih, gula darahnya dibetulin sampai normal, terus dikasih tahu, "Oh, coba kamu olahraga, kurangi yang manis-manis, kamu coba ini." Analognya seperti itu. Jadi kalau sudah masuk di hardware, maka intervensinya ya adalah intervensi yang harus kena di hardware-nya. Bukan sekedar motivasi, bukan sekedar berpikir positif. Bagaimana kita bisa berpikir positif kalau frontal cortex kita bagian depannya saja memang terganggu, ada distorsi kognitif. Itu ya. Jadi ini saya tegaskan betul karena ini jangan sampai nanti kamu ini kan kayaknya jadi sudah benar nih diagnosisnya. Tapi apa yang terjadi? Kamu tidak men-follow up sesuai dengan saran yang benar. Kamu mengambil sendiri karena kamu masih persepsi bahwa jiwa itu bukan medis. Nanti kalau ke dokter nanti dikatakan orang gila. Seperti itu. Orang yang gangguan jiwa yang tidak ke dokter itu yang menurut saya malah terganggu karena dia tidak memiliki insight. Dan ini bisa di-cover oleh BPJS. Kamu pikir kata orang itu berkontribusi apa dalam hidupmu? Yang merasakan penderitaan itu kamu. Orang yang ngatain kamu itu tidak berkontribusi dalam hidupmu. Itu yang namanya self love. Kita peduli pada diri kita. Kita tolong diri kita sendiri. Orang yang ngomong apa aja, sementara kamu cerita ke orang lain. Orang kalau nggak punya ilmunya, tuh nanti Mbak Sarifah akan ngomong, ini sorry ya, saya ngomong agak keras. Karena ini banyak sekali miss yang harus kita betulin. Mulai kecanduan, mulai ini itu kata orang. Ya, itu ya. Oke. Silakan Mbak Sarifah nih. Oke, terima kasih banyak Dokter Ida. Saya juga sebenarnya agak gemes ya kalau dengar ada keluhan bukan klien saya atau orang-orang di luar sana kayak ih yang ke psikolog atau ke psikiater gila nih nggak usah dideketin gitu. Jadi mereka menciptakan stigma yang kurang bagus gitu loh. Dan saya mau menjelaskan juga bahwa tadi sempat disinggung kalau nggak salah bahwa mental sama fisik itu saling berkaitan akan memberikan efek satu sama lain. Saya mau menambahkan juga, jadi bukan cuma mental dan fisik, tapi sosial juga sebenarnya ada itu namanya teori biopsikososial. Jadi sebenarnya itu kayak segitiga. Jadi itu bisa saling mempengaruhi. Jadi dalam hal ini mungkin orang sudah baik nih fisik sama mentalnya, tapi masuk di lingkungan yang toksik. Saya bisa bilangnya lingkungan toksik kalau yang kayak tadi. Ada orang, ada temennya yang mau cari bantuan, mau berobat, tapi malah dianggap gila duluan. Kan itu jadinya nggak sehat juga. Malah yang sudah mungkin awalnya udah sehat ya, udah stabil fisik dan mentalnya, bisa-bisa orang jadi sakit juga. Jadi harapannya ya seperti tadi yang Dokter Ida bilang ya, kita kalau bisa berhenti untuk memberikan stigma ke orang lain yang lagi mau minta pertolongan seperti itu. Dan satu hal juga mungkin tadi siapa ya namanya Valenciana ya kalau nggak salah. Jadi satu hal yang mungkin saya mau highlight juga dari tadi yang Dokter Ida bilang bahwa ketika misalnya kamu atau orang-orang terlalu membiarkan apa sih terlalu terpengaruh sama apa penilaian orang lain
kamu terpengaruh orang bilang gila, saya gila, kemudian saya menerima itu sebagai oke, saya beneran gila. Berarti itu sebenarnya juga salah satu bentuk self harm. Karena kamu membiarkan diri kamu untuk dijudge seperti itu. Karena kita yang memutuskan diri kita dinilai seperti apa. Kita memutuskan diri kita mau seperti apa sebenarnya, menginternalisasi itu atau tidak. Jadi harapannya ini bisa apa sih ditanamkan lagi ya ke diri ya. Semoga bisa lebih bijak lagi dalam mengambil kesimpulan ke diri. Kemudian, oh ya sebelumnya buat teman-teman yang di Indonesia Tengah, sekarang udah buka puasa, jadi selamat berbuka. Saya kebetulan lagi nggak puasa, jadi aman. Seperti itu. Oke, jadi melanjutkan ya. Jadi kalau misalnya tadi kondisinya Valenciana itu udah ada diagnosis ya dari dokter, kamu ada gangguan kecemasan. Terus udah sempat, tadi koreksi saya kalau saya keliru, katanya udah sempat dicek juga secara fisik, kayaknya nggak ada masalah ya secara fisiologis gitu ya. Tapi ada diagnosis gangguan kecemasan. Nah, saya sering kali yang menemukan klien yang seperti itu. Klien yang sudah mungkin istilahnya dokter shopping kali ya. Memang ada istilahnya kayak udah memeriksakan dirinya, saya kayaknya ada keluhan asma, saya ada keluhan GERD segala macam. Oke, udah ke dokter, bahkan ada beberapa klien saya yang sempat udah CT scan untuk mencari tahu apa masalah dalam diri saya, tapi ternyata nggak ada. Nah, kalau udah melakukan pemeriksaan yang komprehensif seperti itu dan tidak ada masalah di fisiknya, kalau mungkin tadi bahasanya dokter Ida, hardware-nya kayaknya nggak ada masalah. Nah, saatnya nih psikolog klinis masuk. Karena biasanya kalau ada kondisi yang seperti itu benar-benar pure diakibatkan karena masalah psikologis. Apakah itu masalah pribadian, penyebabnya, ataupun mungkin masalah dari pengasuh yang dibentuk dari kamu pengasuhan dari kecil, kemudian bentuknya sekarang ketika kamu dihadapkan pada situasi tertentu kamu jadi terlalu overreaktif atau bereaksi negatif, itu bisa jadi seperti itu. Tapi untuk memastikan apakah itu seperti apa penyebabnya segala macam, itu butuh, kalau saya sih bilangnya urgent ke psikolog kalau bisa. Kalau bisa juga ke psikiater biar di otaknya sendiri apa sih di otaknya bisa di sistem, di hardware-nya juga bisa dibantu sistem biar lebih bijak. Tapi satu hal yang selalu juga saya bilang ke klien ya, jadi setiap kayak misalnya kita berobat ke psikiater ataupun ke psikolog ada efek sampingnya juga sebenarnya. Mungkin efek samping ini yang banyak orang juga khawatirkan gitu. Padahal bukan cuma dikasih obat aja ada efek samping, tapi biasanya kalau habis cerita ke psikolog panjang lebar, gitu ya, biasanya habis itu banyak yang sakit kepala, banyak yang kecapean biasanya. Jadi saya itu di awal selalu mau declare bahwa kamu apakah sudah siap bercerita. Biasanya kalau ada yang saya rujuk ke psikiater juga, kamu apakah sudah siap mendapatkan efek samping? Karena kan ada konsumsi obat ya dok ya. Biasanya memang akan ada efek samping, khususnya mungkin bagi orang yang depresi yang udah cukup berat, biasanya dia akan lemas beberapa hari efek obat. Jadi itu kayak ada efek samping obat dari lagi bereaksi nih di otaknya dokter Ida lah yang lebih paham. Tapi itu tujuannya bukan kemudian membuat kamu menderita, membuat kamu adiksi segala macam karena dokter ataupun psikolog dalam memberikan konseling ataupun psikoterapi itu udah kita insya Allah udah belajar lah ilmunya. Kita nggak akan kasih ilmu yang sesat gitu loh. Jadi harapannya Valenciana ataupun siapapun yang merasa hal yang sama segeralah cari bantuan karena itu sudah cukup urgent gitu loh. Tapi satu hal yang saya mau apresiasi kembali bahwa kamu sudah berani speak up, sudah berani cari bantuan sebenarnya. Cuma memang langkahnya masih agak berat karena lingkungan sosial itu tadi nih yang memberatkan langkah saya. Atau saya khawatirnya malah itu bisa memperparah apa yang sudah kamu alami gitu loh. Dan satu hal lagi yang mau saya tambahkan, kalau yang saya pahami dan saya pelajari sejauh ini, kalau sudah masalahnya psikologis atau sudah gangguan psikologis sebenarnya itu nggak ada definisi sembuh sebenarnya yang saya pahami dan saya pelajari. Yang ada adalah pulih. Pulih artinya apa? Mungkin gangguan itu masih bisa muncul suatu saat nanti ketika kamu udah ke dokter, udah ke psikolog, melakukan rangkaian psikoterapi. Tapi ketika kamu udah sampai tahap pulih dan sudah ada triggering lagi di masa depan setelah sesi selesai gitu loh, kamu sudah bisa lebih nyaman, lebih adaptif lagi menyikapi stresor atau triggering itu. Jadi bukan sembuh kalau saya pribadi ke klien. Saya akan bantu pulih biar kamu bisa hidup damai dengan apapun itu. Biasanya ada orang yang bilang kayak gangguan saya ini
adalah ya udah mungkin identitas. Jadi kayak saya berdamai, bukan kemudian menjadikan itu sebagai sebuah tameng biar saya entah dikasihani sama orang atau apa, enggak. Jatuhnya itu mungkin jadinya egois. Kalau tadi sempat ada pertanyaannya, tapi biar kita tahu kita bisa memberikan langkah yang apa biar kita bisa lebih adaptif memproses itu. Kita bisa self love, tahu kapasitas kita sampai di mana, tahu kita melakukan apa biar kita tidak berlebihan lagi dalam merespon itu. Jadi itu ya, seperti itu dari saya, Rehan. Oke, baik. Makasih banyak Kak Syarifah dan Dr. Ida. Cukup panjang ya, dan semoga ini juga jadi insight baru gitu ya untuk teman-teman. Jangan lagi ada stigma negatif atau kesalahpahaman di antara kita gitu ya, apalagi yang udah ikutin webinar kali ini tentang kayak orang yang ke psikolog atau ke psikiater tuh udah pasti kayak bermasalah gitu atau sebagainya lah. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Dan semoga ini juga jadi insight baru untuk kita semua untuk tidak menjudge gitu, tidak membuat keadaan orang lain semakin terpuruk ataupun keadaan diri sendiri semakin terpuruk gitu ya. Nah, dan teman-teman dan juga Kak Syarifah dan Dr. Ida, kita telah sampai di akhir sesi sharing session gitu ya. Dan saya juga mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Syarifah dan juga Dr. Ida karena telah berkenaan untuk hadir dalam sesi diskusi mental health kali ini dalam tema mencintai diri di bulan puasa. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Syarifah dan Dr. Ida atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Ya, Ya, saya mau dan ngomong sedikit boleh? oh silakan dokter. Ya, teman-teman, saya lihat banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Sebagian itu sebenarnya kayaknya sudah saya pernah ulas di Instagram saya. Jadi saya, kalau teman-teman ingin tahu jawabannya, yang belum follow, silakan buka Instagram @newidapsikiater. Di situ banyak ulasan-ulasan, jadi yang terkait dengan pertanyaan teman-teman. Siapa tahu jawabannya itu ada di situ. Sekali Itu bisa lagi langsung di tanya @newidapsikiater. langsung juga ya ke dokter Nida ya Kalau saya di tanya kolom langsung chatnya. melalui DM, mohon maaf, di kolom chat boleh. Jadi tanya langsung di kolom chat, nanti insya Allah akan saya jawab kalau langsung di kolom chat. Kalau di DM, sorry, di kolom komentar itu ya, di kolom komentar. Karena kalau di DM saya agak sulit karena banyak banget yang masuk ya. Tapi insya Allah kalau di kolom komentar saya akan berusaha untuk menjawab. Saya ucapkan terima kasih kepada Sohi Bercerita, Halu Jiwa, dan semua pihak yang sudah mengundang saya. Untuk teman-teman yang sudah tetap stay tune sampai hari ini, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, ada salah-salah kata. Sampai ketemu. Oh ya, username Instagram apa Dokter Ida @newidapsikiater ya. Coba nanti saya tulis ya. Jadi ini Instagramnya adalah @newidapsikiater. Jadi nanti pertanyaannya adalah di kolom komentar ya. Kalau ada postingan saya silakan bertanya gitu. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Ida dan Kak Syarifah. Ya benar, karena pertanyaannya juga benar-benar masih mau sangat membludak, belum pada kejawab. Ya boleh teman-teman pantengin aja ke Instagramnya Dr. Ida di News Ida Psikiater, dan juga bisa teman-teman follow Hello Jiwa Indonesia gitu ya, Hawa Indonesia di Indonesia. Ya, supaya mungkin teman-teman lihat postingannya, wah ini ternyata pertanyaanku udah kejawab nih di postingan ini gitu ya. Dan semoga ilmu yang kita dapetin di sesi diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita, nggak cuma untuk kita pribadi, tapi juga untuk kita berbuat baik kepada teman-teman yang lain gitu ya. Dan tema besar kali ini tentang mencintai diri sendiri di bulan suci Ramadan. Semoga dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita bisa jadi pribadi yang lebih mindful dan jadikan bulan suci ini sebagai momentum, seperti halnya tadi disampaikan oleh Dr. Syarifah, bahwasannya puasa ini memberikan kita rutinitas baru, pola baru yang akan membuat kita semakin sehat dan adanya terjadi perubahan dalam itu sebutlah stres, depresi ataupun kecemasan gitu ya. Dan di sini aku juga Syamsran Herdia selaku moderator pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.